menjawab dan beliau berkata, wadzambu dzambuh, dosa tetap dosa, wal ma'siyah hiyal ma'siyah, maksiat tetap maksiat yang dilakukan oleh seorang habib. Kesalahan atau kemaksiatan itu urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'dahu abadan, kitabullahi wa sunnatu rasulih, wa fi riwayatin kitabullah wa itratu ahli baiti. Wa qala aydan fi hadithihi, kullu nasabin maqtu'un yawmal qiyamati illa nasabi. Al-hadith atau kama qala. Artinya, saya meninggalkan dua perkara. Ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu ba'dahu abada. Selagi kalian berpegang teguh terhadap keduanya, maka kalian tidak akan tersesat selamanya. Engkau atina dua perkara cebuna Gusti Rasulillah. Selagi embeen gapir ya berpegang teguh atau berpedoman dek kedua perkara jeriah, maka embeen gapi jeriah tak akan tersesat seterusnya. Yang pertama, kitabullah, berpegang teguh terhadap Al-Quran. Kita baca, kita hafalkan, kita amalkan. Bukan hanya sekedar membaca, bukan hanya sekedar menghafal, akan tetapi isinya dipahami, isinya diamalkan, maka kita tidak akan tersesat selamanya. Tapi tidak hanya atau tidak cukup dengan berpegang teguh terhadap Al-Quran saja, akan tetapi ada yang kedua. Apa yang kedua? Wa sunnatu rasulihi, dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain, itratu ahli baiti, berpegang teguh terhadap ahlu baiti Rasulullah, terhadap keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain disebutkan, Profesor Dr. Syekh Ali Jumu'ah berkata, kullu nasabin maqtu'un yaumal qiyamati illa nasabi. Rasulullah berkata dalam hadisnya, semua nasab nanti di hari kiamat akan terputus semuanya. Seluruh nasab, setiap nasab, sakapina nasab, semuanya akan terputus di hari kiamat. Illa nasabi, kecuali nasabku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam artian, selain nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti akan terputus, kecuali Rasulullah dengan anak keturunannya, kecuali Rasulullah dengan ahlu baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap utuh, tetap ada. Sedangkan
nasab-nasab yang lain semuanya akan terputus kecuali nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya sekarang, kita umat Islam, kita umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap harinya membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad, bahkan bukan hanya kepada baginda Nabi Muhammad, bahkan wa ali Rasulillah wa ala alihi, kepada keluarga Nabi Muhammad, anak keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau ada keturunan Rasulullah, Ahlu Baitir Rasul, dzurriyyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan kesalahan, melakukan melakukan dosa atau melakukan kesalahan atau kemaksiatan. Bagaimana kita nih selaku umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selaku pencinta Nabi Muhammad dengan keluarganya? Jawabannya, pertanyaan lagi ibu udah membah bodoh seorang Habib atau seorang keturunan Rasul, dzurriyyah Nabi melakukan dosa, melakukan kesalahan. Bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kita selaku umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah kita membencinya, memakinya, atau menghinanya? Jawabannya, Profesor Dr. Asy-Syaikh Ali Jum'ah berkata, Nabi Muhammad maksum, para anbiya dan para rasul maksum. Akan tetapi keturunannya sama seperti kita. Yang bukan nabi, yang bukan rasul, sama seperti kita, manusia biasa, tidak maksum dari kesalahan, dari kekeliruan, tidak maksum. Jadi keturunan Nabi Muhammad sama seperti kita, manusia biasa. Hanya saja dalam dirinya, dalam jiwanya mengalir darah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengalir darah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus bagaimana sikap kita terhadap para habaib? Umpamanya ada seorang habib yang melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan, atau hal-hal yang menurut kita melanggar hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap kita, kata Profesor Dr. Asy-Syaikh Ali Jum'ah, beliau menjawab dan beliau berkata, wadzambu dzambuh, dosa tetap dosa, wal ma'siyah hiyal ma'siyah, maksiat tetap maksiat. Yang dilakukan oleh seorang habib, kesalahan atau kemaksiatan, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan urusan kita. Bukan urusan kita untuk menilai baik atau tidaknya. Karena apa? Karena kita ini kewajiban umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengagungkan mereka, ta'zim, ihtiram, at-tabjil. Apa artinya? Mengagungkan para dzurriyyah atau keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau keturunannya Rasulullah. Umpamanya menurut kita habib atau syarifah melakukan kemaksiatan atau kesalahan, itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita memuliakan mereka, tugas kita ta'zim terhadap mereka. Tidak wajib mengikuti mengikuti perintahnya. Kalau perintahnya kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kita ikuti. Paham?
Kalau ada, kalau ada, umpamanya sampean punya teman syarifah melakukan kemaksiatan, melakukan hal-hal yang salah menurut agama, kita tetap agungkan, kita tetap ihtiram, kita tetap ta'zim, kita tetap memuliakan. Kenapa? Karena dalam dirinya ada darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh memakinya, kita tidak boleh menghinanya, kita tidak boleh menghardinya. Paham? Apa bolana? Cangkolang dek ke Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada perintah dalam Al-Qur'an, "Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba." Yang diceritakan oleh Imam Ibnu Abbas bahwa dalam ayat ini ditafsirkan dalam kitab Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Abbas menafsirkan ayat "Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba." Para sahabat bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qarabatuka ya Rasulullah?" Siapa yang dimaksud dengan zawil qurba, yang dimaksud dengan familimu wahai Muhammad, yang dimaksud dengan famili ajunan ya Rasulullah? Rasulullah jawab, "Dzurriyyatu Aliyin wa Fatimata wa banahuma." Adalah keturunan Ali dengan Fatimah, dengan keturunannya. Sayyidina Ali adalah menantu Nabi Muhammad, Fatimah putri kesayangan Rasulullah. Anak Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah nikah disebut apa? Disebut asyraf, disebut syarif kalau laki-laki. Kalau perempuan syarifah. Kalau lebih dikenal di Indonesia ini seorang habib kalau laki-laki. Kalau syarif, kalau perempuan syarifah. Berarti kita diwajibkan menghormat dan juga mengagungkan, memuliakan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau kana asian, walaupun keturunan Nabi Muhammad itu melakukan kemaksiatan, tetap tugas kita mengagungkan, memuliakan. Karena apa? Karena dalam dirinya daging dan darahnya ada daging dan darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti halnya kita mempunyai keluarga, ayah dan ibu atau saudara atau kita atau diri kita sendiri. Kita melakukan kemaksiatan. Senang enggak kita nikah apabila melakukan kemaksiatan orang lain mengetahui kita? Tentunya enggak senang. Kita enggak mau rahasia kita terbongkar. Profesor Dr. Asy-Syaikh Ali Juma apabila ada seorang habib melakukan kemaksiatan atau seorang habib syarifah melakukan kesalahan, tutuplah kesalahannya, tutuplah aibnya, jangan disebarkan. Karena apa? Posisikan habib itu posisinya pada diri Anda sendiri. Dari artinya apa artinya? Ada seseorang melakukan kemaksiatan, tentunya aibnya tidak ingin terbongkar. Apalagi ayah dan ibu kita sendiri. Apalagi ibu dan ayah kita sendiri melakukan kesalahan, jangan disebarkan ke orang lain, tutup aibnya. Karena apa? Karena mereka orang tua kita. Karena sekarang sangat mudah sekali membeberkan aib orang lain, khususnya di media sosial. Aibnya orang ayah, aibnya ibu, aibnya bahkan aibnya sendiri tidak diperbolehkan. Sama juga seorang habib juga manusia biasa. Jadi pasti punya kesalahan dan kekeliruan. Kesalahannya kita maafkan,
aibnya kita tutupi. Apa tujuannya? Kita menghormat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perkataan yang diambil dari pendapat dan perkataan Profesor Dr. Asy-Syaikh Ali Jumu'ah, mantan mufti Ad-Diyarul Masriyah. Alhamdulillah termasuk guru-guru dan kuliah di Mesir, Profesor Dr. Asy-Syaikh Ali Jumu'ah.